laporan pengamatan. Mengenal cara membuat laporan pengamatan. Apa sih yang dimaksud dengan laporan hasil pengamatan? Laporan hasil pengamatan merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung atau fakta untuk menginformasikan kepada orang lain. Apa saja objek yang bisa kita amati? Yang pertama, makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari hewan, tumbuhan, manusia, ya. Nah, itu yang disebut dengan makhluk hidup. Yang kedua adalah tempat. Nah, tempat itu bisa di perpustakaan, rumah sakit, kantin sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, ya, kita bisa mengamati suatu proses pekerjaan seperti proses pembuatan hasil karya, proses pembuatan tahu atau tempe, proses pembuatan kue, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan? Yang pertama, langkahnya adalah melakukan pengamatan di sekitar. Ya. Yang kedua, menentukan objeknya. Objek apa yang akan kita amati. Ya. Yang ketiga, menentukan atau menentukan kegiatan atau kejadiannya. Yang keempat, mencatat setiap informasi penting. Nah, apa saja bagian-bagian yang harus ada dalam teks laporan hasil pengamatan? Yang pertama, nama kegiatan. Yang kedua, lokasi pengamatan. Yang ketiga, waktu pengamatan. Yang keempat, objek pengamatan. Dan yang kelima, hasil pengamatan. Contoh laporan hasil pengamatan. Nah, setelah kita melakukan pengamatan, kita bisa membuat laporan hasil pengamatan kita. Nah, contoh laporan hasil pengamatan, ya, salah satu bentuknya seperti ini. Yang tadi kita bahas, nama kegiatan. Nama kegiatan, ya. Contoh di sini adalah pengamatan makhluk hidup di sekitar. Yang kedua, lokasi pengamatan. Lokasinya berada di Kebun Binatang Ragunan atau Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Waktu pengamatannya, ya, hari Kamis pada tanggal 5 April 2018. Objek pengamatan, hewan di Kebun Binatang Ragunan. Nah, setelah nama kegiatan, lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek pengamatan, hasil pengamatan yang kita catat, kita sajikan dalam bentuk paragraf. Nah, inilah hasil pengamatan. Kebun Binatang Ragunan adalah sebuah tempat tinggal berbagai jenis hewan yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar. Selain itu, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan, termasuk hewan langka. Di Kebun Binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Kebun Binatang Ragunan memiliki beragam spesies hewan yang dirawat di sana, seperti reptil, unggas, mamut. Itulah contoh dari proses pembuatan teks laporan. Nah, sekarang kita beralih pada pembelajaran yang kedua, yaitu mengenal kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara di ASEAN. Ini adalah, ya, peta di mana seluruh anggota ASEAN berada. Tentunya kamu sudah mempelajari materi yang Ibu share pada Google Classroom. Di sana ada, ya, materi atau teks bacaan
tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, tugas untuk kamu adalah ya, mengenal persamaan dan perbedaan kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Nah, nanti setelah kamu membaca materi yang ada di Google Classroom, kamu membuat tabel persamaan dan perbedaan negara ya yang ada di ASEAN. Misalnya contoh seperti ini. Indonesia dan Malaysia. Nah, Indonesia dan Malaysia ini mempunyai persamaan. Apa persamaan yang dimiliki oleh dua negara tersebut? Mempunyai iklim tropis, mempunyai flora dan fauna yang sebagian besar sama. Mata pencaharian penduduk sebagai petani, peternak, nelayan, dan pertambangan. Agama yang dianut mayoritas Islam. Itulah persamaan yang ada di negara Indonesia dan Malaysia. Nah, sekarang perbedaannya. Apa saja sih perbedaan yang ada di kedua negara tersebut? Nah, Indonesia berbentuk negara kepulauan, sedangkan Malaysia dibagi jadi dua wilayah yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, dan yang kedua berada di Pulau Kalimantan. Terus Indonesia berpenduduk sekitar 250 juta orang. Malaysia berpenduduk sekitar 30 juta orang. Indonesia negara demokrasi, sedangkan Malaysia menganut sistem negara monarki. Itulah salah satu perbedaan yang ada di negara Indonesia dan Malaysia. Tentunya masih ada lagi beberapa perbedaan yang bisa kita cari dan bisa kita analisa di situ. Nanti kamu